يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Pertanyaan yang bagus dari Bapak. Yang pertama, beliau bertanya begini. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Si A ini meminjam uang kepada si B, contoh kecil. Kemudian si A ini menganggunkan, menjaminkan satu bidang tanah. Yang tanah ini bisa dicocok tanami. Ini uang pinjaman tidak berbunga sama sekali. Uang ini dipinjam 1 juta, baliknya 1 juta. Misalnya, tadi Bapak bilang 10.000, balik 10.000. Tapi ada kesepakatan di antara keduanya, si pemberi piutang, ya, pemberi piutang. Jadi utang sama piutang beda. Kalau piutang itu saya meminjamkan kepada orang lain, itu piutang namanya. Kalau utang berarti orang lain punya hutang sama saya, punya pinjaman sama saya. Utang dan piutang. Kemudian yang pemberi piutang dengan orang yang mengutang ini bersepakat, Bapak, saya yang punya tanah, saya ikhlas, saya ridha. Kalau tanah ini kemudian Bapak cocok tanami, hasilnya kemudian Bapak makan, Bapak gunakan hasilnya. Itulah yang hanya bisa saya lakukan untuk memberikan yang namanya balas jasa atau terima kasih kepada Bapak. Apakah ini boleh? Kesepakatan seperti ini? Tidak boleh. Dalam hukum Islam tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian ada kelebihannya, pinjaman tadi, kullu qardin jarra naf'an, setiap segala sesuatu akad gadai yang kemudian mengambil manfaat daripada dia, maka itu termasuk riba, dan riba itu haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, Bapak, saya kembalikan kepada contoh yang lain. Saya minjem sama Bapak, Pak, saya pinjam duit, Pak. Berapa, Ustaz? 1 juta. Kemudian saya ngomong dulu sama Bapak, Pak, kalau Bapak misalnya pecah keberatan, Bapak ini keberatan nih, pecahnya dari raut wajahnya keberatan, nak minjem ke duit 1 juta ini kan. Pak, kalau Bapak keberatan begini ya Pak, saya nanti kalau 1 bulan lagi saya bayar, duit 1 juta ini nanti saya lebihkan 100.000 Pak. Mak mana Pak? Ya sudah deal kalau macam itu Ustaz. Ini sama dengan itu Bapak. Jadi orang ini meminjam uang kepada Bapak dengan jaminan ini tanah. Kemudian dia ngomong sama Bapak, paling tidak dia ini ingin supaya pinjaman dia ini mudah diluluskan oleh Bapak. Kalau tanpa itu mungkin susah Bapak Ibu sekalian. Ini maka seorang yang berakhlak mulia, tuntunan Islam yang tadi saya sampaikan, ulama-ulama kita dulu, dia meminjamkan uang tanpa kemudian dia mengambil manfaat dari jaminan itu. Sampai dia tidak mau berteduh di bawah pohon yang jadi jaminan duitnya tadi. Sampai apabila kita kemudian memakan ini, hasil daripada kebun ini, hasil daripada pertanian ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang berakhlak mulia, orang yang menjaga makanan yang masuk dalam perutnya, maka dia tidak akan mengambil manfaat daripada jaminan orang yang kemudian sudah meminjam uang kepada kita. Maka ini akhlak yang mulia Bapak Ibu sekalian. Maka saya sampaikan lagi, saya tekankan lagi, hadis Rasulullah ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala sesuatu yang menjadi jaminan kita ambil manfaat daripada dia, ini riba, Bapak. Jadi tidak semestinya kemudian kita makan, walaupun sudah ada MOU ya di antara keduanya. MOU Bapak dengan orang yang meminjam utang sama Bapak tadi, meminjam uang sama Bapak. Saya ridha, saya ikhlas. Sama dengan orang yang kemudian pelacur, ya misalnya kan, saya ikhlas, saya ridha kok ya, saya dipakai jasanya, dengan Bapak membayar 1 juta misalnya sekali main, oh ikhlas, sama-sama ridha, sama-sama ikhlas misalnya, sama baik, haram ini Bapak Ibu sekalian, perbuatan yang haram, walaupun kedua-duanya sama-sama ridha Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kemudian kita ingin bertaubat dari perbuatan riba ini? Ya Pak, seperti itu ya. Kemudian yang pertama, bertaubatan nasuha itu dengan 3 syarat Bapak. Yang pertama, menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Nyesel gitu.
saya nyesel sudah berbuat dosa ini. Saya nyesel dulu pernah berbuat zina. Saya nyesel dulu pernah meninggalkan salat 5 waktu dulu di zaman-zaman saya muda. Nyesel saya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara bertaubatan nasuha yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan amal saleh. Dosa ini kita tinggalkan, menggantinya dengan amal saleh. Jadi apa? Tadinya begawe di bank, banknya bukan bank syariah, bank konvensional. Aduh, saya ingin hijrah nih. Saya ingin hijrah. Kemudian jadi pedagang dia, meninggalkan perbuatan ini, kemudian dia rela menjadi tukang ojek, dia rela menjadi seorang pedagang siomay, seorang pedagang remeh-temeh untuk meninggalkan dosa riba ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tidak mau lagi terjerumus ke dalam lembah dosa setelah Allah memberikan dia hidayah. Jadi tinggalkan betul-betul, menyesal betul-betul, dan kemudian tidak mau lagi kembali ke arah situ. Itu 3 cara untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ini riba, Bapak Ibu sekalian, kemudian menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik, dengan perbuatan amal saleh, kemudian tidak mau lagi kembali ke arah itu lagi. Itu yang ketiga. Baik, itu jawaban daripada saya, Bapak, mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.